Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ashabul hijrah, ikhwah, ashabul hijrah, sahabat ashabul hijrah, rahimahullah rahimahullah. Alhamdulillah, secara berkelanjutan kita sama-sama mengkaji kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ramdhani, sekarang kita memasuki bab 29, ilmu nujum atau astrologi. Seperti biasanya, insya Allah dibantu oleh Ustaz Muhammad Ramdhani untuk ditampilkan materinya. Kalau ada yang punya buku bisa dilihat langsung. Kalau nggak ada bukunya, ini dibantu alhamdulillah oleh Ustaz Muhammad Ramdhani. Jadi bisa dilihat di slide ya. Baik, ilmu astronomi itu judulnya, atau di dalam bahasa Arabnya adalah ilmu tanjim, ilmu nujum atau ilmu tanjim. Nujum adalah najmun, artinya bintang. Kenapa disebut ilmu nujum atau ilmu tanjim, yang secara bahasa artinya ilmu perbintangan. Yang dimaksud ilmu nujum di sini adalah i'tiqadu ta'thirin nujum. Adanya keyakinan bahwasanya bintang-bintang yang ada itu memiliki pengaruh. Adanya keyakinan oleh seseorang bahwasanya bintang-bintang itu memiliki pengaruh. Jadi bintang apa dipelajari, bintang apa dipelajari, bintang apa dipelajari, kemudian diyakini bintang ini berpengaruh pada apa, bintang yang lainnya berpengaruh pada sesuatu apa, bintang yang lainnya lagi memiliki pengaruh pada sesuatu yang lainnya lagi. Jadi ini yang dimaksud dengan ilmu nujum, ilmu astronomi, astrologi, maaf. Jadi dibahas di akidah, iya, terkait dengan akidah. Karena semacam itu pengaruhnya besar kepada berkurang atau tidaknya kesempurnaan tauhid, dan malah ada potensi sampai menjadikan pelakunya batal Islam. Karena ilmu nujum ini, karena ilmu tanjim ini. Jadi terkait erat dengan tauhid, terkait erat dengan akidah, maka kita pun diajak bersama oleh muallif penyusun kitab Syekh Muhammad At-Tamimi untuk mempelajarinya. Sebagaimana sering kita sampaikan, ini buku, ini kitab luar biasa sekali, bitaufik minallah. Tidak ada pembahasan apapun, tidak ada permasalahan apapun yang berkaitan dengan eh, kesempurnaan atau berkurangnya ketauhidan kecuali pasti dibahas. Baik,
Tadi penjelasan tentang ilmu nujum atau ilmu tanjim. Para jamaah rahimakumullah, ilmu nujum atau ilmu tanjim dibagi menjadi dua. Nah, ini kita masih mau kontimah dulu sebelum membahas apa yang tertera di slide. Ilmu nujum atau ilmu tanjim dibagi menjadi dua. Yang pertama, taksir, ilmu yang terkait dengan pengaruh bintang. Taksir, pakai taksir, ilmu yang terkait dengan pengaruh bintang. Yang kedua, ilmu tasyir. Tasyir, pakai sin, kemudian pakai ya. Tasyir, ilmu yang terkait dengan perjalanan bintang. Jadi kalau berbicara tentang ilmu nujum, mana nih yang mau dibahas? Apakah taksir? Apakah taksir? Kalau kan akidah, mana mana yang mencintai akidah? Nanti kita bisa mengetahui lebih jelas lagi. Baik, sekarang kita bahas taksir terlebih dahulu. Taksir yang terkait dengan pengaruh perbintangan. Taksir terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ayat takidah anna hadhihi nujum mu'thiratun fa'ilatun bimakna annaha hiya allati takhluqu al-hawadith wa syurur. Pada syirkun akbar. Yang pertama, seseorang meyakini bahwasanya bintang-bintang yang ada itu berpengaruh dengan dirinya sendiri. Artinya, bintang-bintang tersebut yang menciptakan adanya fenomena-fenomena di alam, yang menciptakan adanya kejadian-kejadian di alam. Maka keyakinan semacam ini syirik akbar. Keyakinan semacam ini syirik akbar. Kenapa syirik akbar? Karena orang yang meyakini demikian berarti meyakini ada selain Allah sebagai pencipta. Padahal pencipta hanya Allah. Pencipta kejadian-kejadian, fenomena-fenomena yang ada di alam semesta ini hanyalah Allah. Tapi ada orang meyakini bintang tertentu, misalnya bintang A, bintang B, bintang C, dan seterusnya, itu dia mu'thiratun fa'ilatun. Dengan dirinya sendiri memiliki pengaruh-pengaruh atau menciptakan fenomena-fenomena. Maka ini syirik akbar. Karena yang demikian itu kan kekhususan bagi Allah. Kok dilarikan kepada bintang, maka ini syirik akbar. Yang kedua, masih tentang taksir, kan tadi ada tiga ya. Masih tentang taksir. Sekarang yang kedua, ayyaj'alaha sababan yudda'a bihi ilmul ghaibi fayastadillu biharakatiha wa tanakkulatiha wa taghayyuratiha ala annahu sayakunu kada wa kada. Ini yang kedua. Apa yang kedua? Meyakini bahwasanya bintang tertentu, mungkin bintang A, mungkin bintang B, atau mungkin bintang C, atau yang lainnya, merupakan sebab di mana dengan bintang tersebut dipelajari pergerakannya, dipelajari perpindahannya,
dipelajari perubahannya, kemudian orang mengklaim bisa mengetahui perkara gaib. Misalnya, ente lahirnya di bulan apa? Oh, ente lahirnya di bulan di saat bintang ini begini, begini, dan begini ya. Mungkin ada yang menamakan bulannya bulan Gemini. Mungkin ada yang menamakan bulannya bulan Scorpio. Mungkin ada yang menamakan bulannya bulan apa itu ya. Sagittarius, apalah begitu. Nggak tahu. Apapun yang mereka sebut, di mana mereka menyatakan bintang-bintang tersebut sebagai sebab untuk mereka klaim mengetahui perkara gaib. Kalau kamu lahirnya di bulan ini, dan ini, berarti nanti rezekimu seret, asmaramu lancar, kemudian masa depanmu ya naik turun gini-gini. Nah, jadi mengklaim mengetahui perkara gaib dengan mempelajari perbintangan-perbintangan, pergerakannya, perubahannya atau semacamnya. Maka semacam ini adalah membuka pintu untuk terjadinya syirik akbar. Kenapa? Kenapa membuka pintu untuk terjadi syirik akbar? Sama. Sebagaimana tadi kita sudah sampaikan. Karena dia berada pada pengklaiman mengetahui perkara gaib. Padahal yang mengetahui perkara gaib siapa? Allah saja. Allah saja. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib baik di langit dan di bumi kecuali Allah. Loh, kok orang kemudian dengan menjadikan bintang sebagai sebab di mana pergerakannya begini, di mana perubahannya begini, lantas menyatakan si fulan masa depannya rizkinya dari begini, wah maka ini bisa merupakan syirik akbar yang membatalkan Islam. Karena sekali lagi apa? Yang mengetahui perkara gaib hanya Allah. Kalau pertama dari gimana? Yang pertama meyakini bahwasanya bintang tertentu dengan dirinya sendiri berpengaruh pencipta kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena dalam semesta. Nah, ini juga syirik akbar. Karena kenapa tadi? Karena berarti menyaingi Allah di dalam rububiyah. Masalah penciptaan apapun di muka bumi dalam semesta hanyalah Allah. Loh kok dilarikan kepada bintang-bintang tertentu, itu syirik akbar. Sebagaimana yang kedua juga berpotensi kuat untuk terjadinya syirik akbar. Sekarang yang ketiga, sekarang yang ketiga, ayat takidah, ayat takidah sababan li hudusil khabar, li hudusil khair wa syar. Wahada syirkun asghar. Nah, kalau yang ketiga, meyakini bahwasanya bintang-bintang tertentu adalah sebab untuk terjadinya kebaikan dan untuk terjadinya keburukan. Misalnya dilihat, ya adanya bintang itu, pantas aja gak hujan-hujan. Sekian lama gak hujan, kering, kerontang. Soalnya yang ada bintang itu sih. Nah, jadi dijadikan alamat, dijadikan tanda bahwasanya
adanya bintang tertentu menjadikan kejadian yang ada di alam semesta tidak baik. Atau mungkin sebaliknya, wah bintangnya bintang itu yang ada. Pantas saja setiap hari hujan. Nah, jadi bintang tertentu disematkan kepada turunnya hujan. Kalau bintang tertentu yang lainnya tadi disematkan dengan tidak turunnya hujan alias kemarau. Lah, ini syirik asghar. Ini syirik asghar. Jadi bintang dijadikan alamat. Bintang dijadikan alamat. Padahal bintang nggak ada kaitannya dengan turunnya hujan. Bintang tidak ada kaitannya dengan paceklik kemarau. Tidak ada kaitannya. Kemudian mengkaitkan dengan bintang yang tidak ada kaitannya, ini syirik asghar. Berbeda dengan yang pertama yang kedua. Yang pertama yang kedua adalah syirik akbar. Yang pertama yang kedua adalah syirik akbar. Para jemaah sahabat hijrah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita melihat jenis ilmu nujum yang kedua. Kalau tadi kan taktir ya, taktir dengan dilihat pengaruhnya. Maka ada tiga pembagian tadi. Bisa syirik akbar, dan syirik asghar. Nah, sekarang dengan dilihat tasyir perjalanannya. Dengan dilihat tasyir atau perjalanannya. Ada berapa? Ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama, ayastadilla bisariha alal masalih ad-diniyah. Matlub. Yang pertama, mempelajari peredaran perbintangan untuk kemaslahatan-kemaslahatan agama. Jadi peredaran perbintangan diperhatikan, dihitung, dipelajari, kemudian dimanfaatkan untuk kemaslahatan-kemaslahatan agama. Misalnya berada di suatu daerah mana, wah ini kita mau sholat, kiblatnya mana ini? Itu bisa dipelajari dengan melihat perbintangan. Maka mempelajari semacam ini namanya mempelajari peredaran perbintangan untuk kemaslahatan agama. Semacam ini diperintahkan. Mungkin kita tidak mempelajarinya ya, tapi orang-orang dulu mempelajarinya sehingga bisa mengetahui kiblat. Dan negara-negara kan kemiringannya atau sudutnya kepada kiblat Ka'bah berbeda-beda. Itu bisa diketahui dengan melihat peredaran perbintangan. Kalau bagi saya yang tidak mempelajari ya, gini aja, contoh yang gampang. Wah, ini lagi di mana ini? Lagi di kendaraan atau lagi di perjalanan. Mana barat, mana timur. Oh, lihat matahari. Oh, mataharinya di sana. Baru terbit. Oh, itu berarti timur. Barat berarti ini. Itu kan yang paling gampang ya. Yang paling gampang yang semua kita gak usah belajar juga bisa. Kemarin misalnya bisa safar dari Jakarta. Kita mau sholat karena malam jadi nggak terlihat mataharinya. Kita tanya kepada pegawai atau staf kereta, ini mana barat mana timur. Nah, karena dia setiap hari di kereta kan tahu ini biasanya mataharinya dari sini terbitnya, oh berarti itu timur. Nah ini yang namanya mempelajari peredaran perbintangan untuk kemaslahatan agama. Semacam ini diperintahkan. Yang kedua, ayat lebih alal jihad kama arifati anil kutub ya kausimalan dan seterusnya. Yang kedua, mempelajari peredaran
perbintangan, mempelajari peredaran bintang-bintang untuk diketahui arah mana utara, mana selatan. Mungkin kalau sekarang pakai kompas ya. Jadi, akhirnya enggak mempelajari seperti orang-orang dulu, para oleh Ustaz Muhammad Tarabudi nanti kita bacakan. Itu fungsi bintang, yaitu alamatin yuhtada biha. Sebagai pernah diajak oleh kawan saya, ayo Mas Yasin, tebak mana utara, mana selatan. Iya, gimana? Cara motonya gimana? Tuh lihat ke atas. Saya ditunjukin melihat bintang di atas. Ah, perhatikan tuh. Ini bintangnya mirip luku, kata dia. Luku. Oh, luku. Kalau petani itu, kalau petani itu sebelum menanam padi, kan tanahnya dibajak dulu. Pakainya apa? Kerbau. Kerbau yang ada kayunya. Kayunya ditarik oleh kerbau, nah nanti kayu itu yang mencangkul gitu ya. Nah, itu namanya loko. Nah lihat itu, kayak loko kan? Itu arah ini, itu arah ini. Nah ini untuk kemaslahatan dunia. Semacam ini dipersilahkan. Semacam ini dipersilahkan. Baik, para jamaah yang rahimakumullah. Kemudian jenis yang kedua tadi, yaitu peredaran bintang yang dipelajari untuk kemaslahatan dunia, maka ada kalanya, ya, ada kalanya disepakati hukumnya, boleh itu, boleh. Ada sepakat, ada kalanya yang tidak disepakati. Contohnya apa yang disepakati? Mempelajari perbintangan yang hukumnya boleh dan disepakati. Mempelajari peredarannya untuk mengetahui arah. Itu disepakati. Nggak ada para ulama berbeda pendapat untuk mengetahui arah. Ya karena memang ayatnya demikian. Fungsi perbintangan alamatin yutada biha. Sebagai tanda untuk diketahui arah. Maka disepakat. Yang tidak sepakat, sebagian ulama mengatakannya boleh, dan sebagian ulama yang lainnya mengatakannya makruh kalau peredaran bintang-bintang, ya, peredaran perbintangan atau peredaran bintang-bintang untuk diketahui musim-musim tertentu, kapan musim panen, kapan saatnya musim tanam, dan merupakan musim, ya, apapun hujan, musim kemarau. Jadi dengan melihat peredarannya, ini tidak sepakat. Ulama ada mengatakannya makruh. Kenapa? Kenapa ada mengatakannya makruh? Karena nanti dikhawatirkan orang-orang akan memahami, oh bintang ini yang mendatangkan hujan. Makanya kalau ada bintang ini kan hujan terus. Peredaran bintang ini nih pada bulan tertentu menjadikan kemarau. Akhirnya orang menyematkan, orang orang menyematkan, ya. Orang menyematkan kemarau dengan bintang-bintang tertentu, ya, menyematkan. Jadi meyakini bahwasanya bintang-bintang tertentu yang menjadikan adanya hujan, meyakini bintang-bintang tertentu adanya kemarau. Jadinya kan nggak bagus. Padahal fungsi bintang bukan itu. Tetapi karena dipelajari kebiasaannya begini, 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 berarti ini berarti ini bintang untuk musim kemarau. Berarti ini bintang untuk musim hujan. Nah, jadi bisa menggeserkan pemahaman manusia dari pemahaman yang sebenarnya. Dari pemahaman yang lurus.
yang akhirnya ulama mengatakan hukumnya makruh. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullah cenderung mengatakan tidak makruh, boleh. Ya memang dipelajari peredarannya, kemudian dititenin ya. Dipelajari peredarannya, kemudian dititenin. Bintang ini peredarannya pada bulan-bulan tertentu adalah musim hujan. Bintang ini peredarannya pada bulan-bulan tertentu adalah musim kemarau. Memang dipelajari peredarannya dan dititenin. Biasanya musim apa, musim apa. Jadi nggak ada keyakinan yang bergeser. Tapi yang lainnya mengatakan makruh, khawatir ada keyakinan bergeser. Hujan disematkan dengan bintang ini. Kemarau disematkan dengan bintang ini. Makanya untuk mempelajari peredaran bintang yang dikaitkan dengan musim, nggak sepakat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Tapi mempelajari peredaran bintang untuk mengetahui arah, semuanya sepakat tidak mengapa. Baik, itu mukadimah yang bisa kita bahas. Sekarang kita lihat di slide kita. Kita lihat. Baik, kita baca. Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahwasanya Qatadah mengatakan, khalaqallahu hadhihi nujum li thalathin, zinatun atau zinatan lisama, warujuman lisyayatin, walamatin yuhtada biha, faman ta'awwala fiha ghairu dhalika to'a wa do'a nasibahu wa kallafa mala ilma lahu bihi. Monggo Ustaz Muhammad Ridhoni dibantu terjemahnya. Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 hikmah, sebagai hiasan langit, sebagai alat pelempar setan, dan sebagai tanda-tanda untuk penunjuk arah dan sebagainya. Karena itu, barang siapa dalam masalah ini berpendapat selain tersebut, maka dia telah salah dan menyia-nyiakan nasibnya serta membebani diri dengan hal yang di luar batas pengetahuannya. Barakallahu fi. Ini Imam Al-Bukhari. Ya, dari statementnya Qatadah. Dari statementnya Qatadah, seorang ulama tabi'in rahimahullah ta'ala. Imam Qatadah menjelaskan, Allah menciptakan bintang untuk 3 fungsi, untuk 3 manfaat. Yang pertama adalah zinatan lisama, perhiasan langit. Perhiasan langit. Mungkin kalau zaman sekarang orang pada kurang memperhatikan ya, karena alam semesta atau yang ada di sekitar kita listrik-listrik, jadi terang sekali. Di mana-mana listrik, jadi alam sudah terang. Di zaman saya kecil, atau mungkin siapa jamaah di sini yang masa kecilnya mengalami tidak ada listrik. Ya, seperti saya dulu, ada listrik itu kalau nggak salah baru kelas 4 SD. Jadi masa kecil sampai kelas 3 SD nggak ada listrik. Ah, gelap sekali kampung. Kalau melihat ke atas, adanya bintang-bintang-bintang itu terasa indahnya. Jadi zinatan lisama, sebagai hiasan langit. Ya. Dan Allah nyatakan demikian. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Allah berfirman, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Dan sungguh kami telah menghiasi langit, langit dunia maksudnya,
Dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan lampu-lampu. Apa yang dimaksud menghiasi langit dunia dengan lampu-lampu? Maksudnya adalah bintang-bintang. Jadi bintang untuk perhiasan langit. Jadi memang Allah nyatakan demikian dalam Al-Quran. Ini fungsi yang pertama untuk perhiasan langit. Para jemaah ashabul hijrah rahimahullah, Allah menyebutkan kami menghiasi langit dunia dengan lampu-lampu yang dimaksud dengan bintang-bintang. Apakah berarti bintang-bintang tersebut letaknya di langit pertama? Jadi keberadaan bintang-bintang tersebut di langit pertama, gimana jawabannya? Baik, jawabannya sangat gampang. Kita misalnya melihat istana. Istana yang dikelilingi dengan lampu-lampu-lampu. Istana menjulang tinggi, dikelilingi sekitarnya dengan lampu-lampu. Orang melihat dari kejauhan, seakan-akan lampu itu menempel di istana. Padahal lampu-lampu itu tidak menempel di istana, tapi mengitari istana. Dari jauh kelihatannya nempel di dinding-dinding istana, padahal nggak nempel. Jadi Allah menyebutkan bintang-bintang itu ada di langit dunia, maknanya tidak lazim atau tidak dipastikan bahwasanya bintang itu berada di langit pertama. Tidak lazim demikian. Baik, sekarang kita akan sampaikan apa yang saya ketahui dari informasi ilmuwan. Dalam hal ini khususnya orang-orang fisika ya. Baik, kita berada di bumi. Kita berada di bumi. Bumi dibandingkan dengan matahari. Skalanya, skalanya bagaimana? Skalanya bagaimana? Bumi dibandingkan dengan matahari. Skalanya, kalau bumi itu titik, tik kita ambil pulpen, tik itu skala bumi. Bagaimana matahari? Matahari adalah bola. Bola yang ditendang oleh orang-orang yang main bola. Itu gambarannya skala matahari. Bumi ya titik, tik kita ambil pulpen, tik itu besarnya bumi. Kemudian dibandingkan dengan bola yang Zinedine Zidane, yang Frank Ribery nendang itu, yang Muhammad Salah nendang itu, nah itu besarnya matahari. Jadi jauh sekali perbandingannya titik dengan bola, perbandingan antara bumi dengan matahari. Nah sekarang matahari yang kalau dibandingkan dengan bumi dia adalah bola, kemudian bumi titik. Nah matahari ini jika dibandingkan dengan bintang yang lainnya, maka bintang yang lainnya adalah bola, matahari menjadi titik. Tik. Matahari menjadi titik, bintang yang lainnya adalah bola. Nah, bintang yang lainnya yang bola ini dibandingkan dengan matahari, dia adalah titik dibandingkan dengan bintang yang lainnya lagi yang ada di atasnya. Bintang yang lainnya lagi itu bola. Nah, bintang yang lainnya lagi yang dibandingkan dengan bintang ini adalah bola, bintang yang di bawahnya itu titik, dia dibandingkan dengan yang lainnya lagi, dia menjadi titik, yang lainnya adalah bola, dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah manusia menjangkau semuanya? Pertanyaan, apakah manusia menjangkau perbintangan yang ranahnya masih di langit pertama? Kan kita bumi, kita berada di bumi. Di atas kita ada langit, namanya as-sama ad-dunya, langit yang pertama atau langit dunia. Nah, bintang-bintang ini ranahnya masih di ranah antara bumi dan langit pertama. Dan itu tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tidak bisa dijangkau sampai mentoknya, sampai di langit. Nggak bisa dijangkau oleh manusia. Manusia
manusia bisa menjangkau sampai pada ketinggian 1.000 miliar kecepatan cahaya. Itu yang paling tinggi. Yang paling tinggi bisa dijangkau oleh manusia itu 1.000 miliar kecepatan cahaya. Loh, 1.000 miliar kecepatan cahaya itu jarak berapa lama, jarak berapa panjang? Siapa yang mau ngitung? Sekarang begini. Para astronot eh, pergi ke bulan dari bumi naik Apollo, terus sampai ke bulan. Itu membutuhkan berapa hari? Membutuhkan berapa hari? Pakai Apollo, sebanter dari bumi menuju bulan itu membutuhkan berapa hari? Membutuhkan sekitar 40 hari. Membutuhkan sekitar 40 hari. Nah, padahal jarak yang ditempuh dengan Apollo 40 hari ini, kalau ditempuh dengan kecepatan cahaya hanya 1,3 detik, nggak ada 2 detik. Nggak ada 2 detik. Kecepatan cahaya sangatlah cepat. Jadi dari bumi ke bulan, sep, sep, itu kecepatan cahaya. Hitungannya 1,3 detik. Padahal ditempuh dengan Apollo 40 hari. Nah, jarak yang paling bisa dijangkau oleh keilmuan manusia terus di atas, 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 di atas terus entah berapa mil begitu ya. Tetapi dengan kecepatan cahaya yang paling bisa dijangkau, dipantau oleh manusia adalah 1.000 mil ya kecepatan cahaya. 1.000 miliar kecepatan cahaya. Yang di atasnya lagi nggak bisa dijangkau atau mungkin belum bisa dijangkau ya, tapi kan kemampuan berkembang belum bisa dijangkau. Allahu Akbar. Nah, ini mau kita katakan bahwasanya Allah menyatakan walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha, dan sungguh kami menciptakan pada langit dunia adanya bintang-bintang, bukan berarti bintang-bintangnya nempel di langit itu, bukan. Bukan, tidak lazim menempel di langit itu. Malah masih jauh. Malah masih jauh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita lebarkan pembahasan para jamaah rahimakumullah. Kan seringkali orang itu bingung ketika dikasih tahu Allah itu di atas arasy. Ah, di atas arasy. Berarti Allah butuh tempat dong di atas arasy. Nah, jadi ketika dikasih tahu informasi syariat, langsung dipahami dengan deskripsi akal manusia, dengan dipahami ranah bayangan manusia. Maka pasti salah. Sudah Allah mengatakan dirinya di atas arsh, kita imani. Sebagaimana Allah menyatakan di atas arsh, Allah di atas arsh. Sekarang begini, untuk lebih meyakinkan. Untuk lebih meyakinkan. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jangankan membayangkan Allah. Nggak mungkin. Ada miliar kecepatan cahaya. Di atasnya lagi belum bisa dijangkau. Padahal ranahnya masih ranah langit pertama. Belum langit kedua.
ranahnya masih ranah langit pertama, langit yang paling dekat dengan tempat tinggal kita bumi. Itu pun ternyata nggak bisa dijangkau di atasnya lagi. Paling tinggi berapa tadi? 1.000 miliar kecepatan cahaya. Nah, para jamaah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan langit jumlahnya ada berapa? 7. Langit jumlahnya ada 7. Di atasnya langit ada apa? Di atasnya langit ada kursi. Di atasnya langit yang ketujuh ada kursi. Berapa perbandingan besarnya kursi dibandingkan dengan besarnya 7 langit? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 7 langit diumpamakan dengan koin dan kursi diumpamakan dengan tameng. Tahu tameng ya? Yang kalau orang berperang dengan pedang untuk menagih serangan pedang, teng 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 teng, nah, itu yang kayak nampan itu, yang kayak nampan, itu namanya tameng. Nah, tameng itu perumpamaan kursi. Tameng itu perumpamaan kursi. Sementara 7 koin itu perumpamaan 7 langit. Allahu Akbar. Wong langit ramah pertama saja manusia nggak bisa menjangkau.